Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Lampung Selatan, ratusan aksi damai guru honorer GLPG PPPK yang mengikuti kompetisi dalam tes dan lulus passing grade 2021 di kantor Bupati dan DPRD Lampung Selatan. Peserta GLPG PPPK yang hadir sebanyak 384 orang dan dibantu oleh Ormas Garuda 10 orang. Permasalahan yang dituntut minimnya kuota formasi PPPK guru honorer yang lulus passing grade tahun 2022 di Lampung Selatan yakni 70 formasi. Tuntutan kami kepada pemerintah dan meminta kepada Pemkab Lampung Selatan agar membuka kuota formasi PPPK guru sejumlah 797, sesuai jumlah guru lulus passing grade PPPK 2021, sebagaimana diamanatkan tertuang di Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 guru lulus passing grade 2021 sebagai prioritas 1, tanpa tes. Pada rekrutmen PPPK Guru tahun 2022 hasil yang dibincangkan di kantor Bupati Lampung Selatan, kami perwakilan peserta aksi diterima oleh Sekdakap Lampung Selatan Tamrin S. Sos beserta jajaran sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum melakukan pergerakan, saudara-saudaraku semua, mari kita berdoa bersama. Berdoa bersama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dulu. Sebelum kita bergerak, kita berdoa. Setelah itu kita panggil dengan ibu mengajukan dengan suaranya. Sebelum melakukan perjuangan, melakukan aspirasi kita di sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bahwasanya kita harus diterima semuanya. Betul? Semoga Bupati Lampung Selatan mendengarkan apa yang kita aspirasikan. Saya yakin dan percaya Bupati Lampung Selatan akan merealisasikan apa yang kita harapkan semua. Mari, sebelum kita melakukan pergerakan, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu ditanda untuk kita. Indonesia Raya satu, dua. Indonesia Raya tanah tumpah darahku, di sana jadikan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Harusnya dia ini jadi gadis pendidikan ya. Kalau dia yang jadi gadis pendidikan, kira-kira guru-guru dianggap semua nggak ya? Saya heran sama guru-guru ini, ada hati ya sama Pak Thomas? Ada dong. Nah ini yang repot itu. Pak Thomas bagaimana? Masih semangat kawan-kawan? Kita mau ketemu Kepala Dinas Pendidikan kita yang dulu, Pak Thomas Samuhuto. Ya. Kita hanya menuntut satu kawan-kawan, buka formasi untuk guru honorer yang lulus passing grade, itu aja. Berapa jumlah kita? Dengan akal sehat kita sekarang 2022 hanya dibuka 70 formasi. Masuk akal enggak? Apakah Lampung Selatan ini semiskin itu? Padahal anggarannya sudah disiapkan dari pusat. Enggak logika kalau kayak gitu. Untung kita guru, kalau enggak kita guru, jebol ini semua ini. Betul enggak? Karena kita guru, digugu dan ditiru. Sebagai contoh, kalau kita mau masuk ke dalam, dihalangi kayak gini, alangkah menengnya. Padahal kita itu mau silaturahmi ke dalam, ngapain dipakai kayak gini? Emang kita mau anarkis di dalam? Siapa
syukur-syukur Bapak Dewan itu menyiapkan makanan buat kita. Siapkan kopi buat kita, ngopi bareng kita Pak. Ngopi, malah pikir. Ya, kita ngopi di dalam, malah pikir. Masa dipagar kayak gini? Takut dengan para guru? Takut. Tuntutan kita hanya satu. 797 buka formasi. Masuk akal enggak? Kalau masih sudah masuk, mudah-mudahan nyiapkan kopi di dalam. Ya, mudah-mudahan. Ayo silahkan buka. Kita mau silaturahmi di sana. Kita masuk ke dalam. Jangan nyiapin kopi. Jadi yang disiapin itu tanda tangan, rekomendasi. Setuju nggak? Kira-kira alangkah miris yang negeri kita ini tidak menghargai guru, tidak menghargai guru. Semua yang disiapkan di sana. Oke, siap masuk Pak. Semua Pak. Semua. Ayo jangan berbaturan lagi Indonesia. Pak. Izin Pak. Pak, menurut saya bangsa kita ini lebih baik guru-guru debat karena kita sama-sama belajarnya sama. Kita tidak harus betul, biar nggak mengganggu jalan lalu lintas. Duduk di dalam, duduk enak. Ya, setuju? Ya. Yang masuk ke dalam perwakilan, tapi kalau duduk-duduk dulu ya. Jangan ya, jangan Pak. Ya Pak. Jangan Pak, ya. Sekarang juga. Masuk sekarang. Dan kami berharap kami Ormas Garuda berjuang bersama guru-guru pasang atau berharap tuntutan kami direalisasikan. Betul? Bagaimana pemerintah daerah memperhatikan guru-guru halal yang mendidik anak-anaknya menjadi sukses, bahkan milik dibina oleh pejabat tertentu. Ini bagaimana Pak? Guru honor ini pergi jauh-jauh mengabdi, pergi ke sekolah yang sudah sesuai anggaran. Padahal Kementerian Keuangan, Kementerian RD, Kementerian Dalam Negeri sudah menganggarkan anggaran itu. Tapi mengapa daerah selalu mengabaikan, tidak cukup anggaran? Jadi sudah bosan kan? Kami sudah bosan tentang ucapan-ucapan. Yang kami harapkan adalah bagaimana pernyataan tertulis penguasa pemerintahan Lampung Selatan, khususnya Pak Sekda. Karena pegawai negeri sipil ini di bawah Sekda. Jadi tanggung jawab Sekda ini pada tangan 70 orang itu yang mana bos? Guru ini ada 797. Kenapa yang diatur 70? Nama-nama 70 itu tidak sesuai dengan penempatan-penempatan yang sebenarnya. Jadi kalau guru di SDN 1 Pasuruan, ya harusnya dia angkat SDN 1 Pasuruan. Jangan SD yang lain, Pak. Betul. Kami menduga ada titik. Ya tidak mungkin yang mengabdi di Pasuruan kok yang dapat dari yang lain. Ini bagaimana sih? Dan itu sudah ditentukan 70 orang dari 64 sekolahan. Jadi 790 mau dikemanakan Pak? Betul? Betul? Jadi guru adalah ujung tombak peradaban. Jangan dizalimi kami Pak. Kami meminta hak kami 797 guru lulus passing grade untuk segera diberikan SK Pak. Jadi guru ini cuma minta SK, bukan minta anggaran, betul? Jadi mohon maaf Pak Sekda, Bapak Sekda itu hanya menandatangani supaya SK guru-guru honor dikeluarkan menjadi guru P3
Sesungguhnya tidak repot, Pak. Yang repot hatinya Pak Sekda. Pak Sekda ini tahu Undang-Undang Dasar 1945. Makanya terbentuk Undang-Undang Turunan, Pak, yang mengatur alokasi semuanya, termasuk keuangan. Itu sudah dilanggarkan, betul? 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 Kalau guru honor itu 300.000, Pak. Yang banyak kerjanya adalah guru. Siapa kita? Pasti bisa. Kami guru prioritas satu. Jangan ditunda-tunda, kami keburu tua. Lampung Selatan pasti bisa. Lampung Selatan bisa. Tempatkan. Kami guru prioritas satu. Jangan ditunda-tunda, kami keburu tua. Lampung Selatan pasti bisa. Lampung Selatan. Ya, bersama kita. Bapak Ibu guru, dengan semangat kita tidak ada waktu. Seandainya hujan, kita tetap duduk di kantor Bupati. Adalah rumah kita, Bapak Ibu. Yang penting mendengar. Ini adalah rumah kita bersama, Bapak Ibu. Kita dulu mencari guru dari anak-anak kita. Amin. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera, Bu. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, ibu-ibu guru yang saya banggakan. Hari ini kami juga turut merasakan apa yang dirasakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Guru-guru honorer yang saya cintai dan yang saya hormati, kita pagi ini sedang berjuang di sekretariat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Betul? Semoga Bapak Sekda melihat kita semua. Kalau Pak Bupati sudah pasti. Silakan dari koordinator, dari guru P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Bapak Bupati kami yang kami cintai dan kami sayangi, Bapak Haji Nanang Imanto. Perkenalkan kami dari Forum Guru Lulus Pasinggit P3K atau pegawai pemerintah dengan penjaga kerja. Kami sudah lulus Pasinggit, Pak Bupati. Sudah 2 kali tes. Kami sudah mengadu kemana-mana ke Komisi 10 DPR RI, Kemendikbud, Kemenq, BKN, bahkan kami ke kantor staf presiden di Jakarta. Kami yang lulus Pasinggit tahun 2021 telah diamanatkan oleh 2021 di rekrutmen tahun 2022
sebagai prioritas tadi. Itu yang kami minta Pak Bupati. Tapi sayang, kenapa masyarakat tidak mengusulkan formasi sejumlah kami yang lulus passing grade? Kami berjumlah 797 Pak Bupati. Agar tetapi masyarakat hanya mengajukan 70 formasi. Kami sudah berkoordinasi kepada Provinsi Nasional bahwa dana anggaran untuk penggajian PPKK telah ditransfer ke dari masyarakat. Akan tetapi dalam beberapa kali kesempatan kami beraudiensi dengan Bapak Bupati menyatakan bahwa gaji PPKK itu tidak ada yang anggaran. Kami bertanyakan itu Pak Bupati. Kami bertanyakan. Kami adalah guru, kami adalah tombak dari peradaban di dunia. Tolong perhatikan kami Pak Bupati. Temui kami di sini Pak Bupati. Jangan panggil kami ke dalam. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan ada yang ke dalam. Yang saya hormati Kasatpol PP Lampung Selatan beserta jajaran. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media cetak maupun elektronik yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi Bapak tidak punya perasaan, Bapak tidak tahu undang-undang. Sangat miris Bapak sebagai sektor. Betul? Miris tidak? Yang notabene mengetahui aturan dan undang-undang hukum yang memerintahkan bukan tidak bisa baca. Mas Agung, siapa? Baik dan bijaksana. Itu yang harus kita sektor dulu. Mudah-mudahan mana bisa dulu. Betul? Lalu apa? Asisten katanya asisten sektor. Makan semuanya begitu. Tidak berjabung. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi PPP, ada yang bekerja di dinas-dinas. Betul? Guru ini terhormat Pak. Mendidik saudara-saudara yang tidak bisa. Mungkin Bapak dulu tidak bisa belajar ABC. Sekarang Bapak bisa menjadi CBA. Kenapa saya bilang CBA? Memperbalikan fakta. Jadi harapan guru ini Pak, berkoordinasi, konsolidasi, audiensi, supaya ada apa? Supaya ada kepentingan hukum. Bagaimana guru-guru passing grade yang lolos ini diabaikan terus Pak? Sampai kapan? Sampai kapan mengabdi? Mana yang dari guru? Bapak siapa namanya? Bapak siapa? Iya, naik aja. Hah? Ayo. Ayo. Coba kasihan ini Pak, 68 tahun. Bayangkan, ini 2022. Mau akhir Desember. Coba, itu dari SD itu 6 tahun Pak. Pak Sektan, itu mengabdi itu 6 tahun itu. Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan nanti Bapak Sektan jenius dari 1 kelas 5, kelas 6. Betul? Tidak mungkin dari kelas 1 langsung ke kelas 6. Dari tahapan dan proses. Bapak hargai dong guru-guru ini Pak. Jangan sampai yang baru 3 tahun lulus ditetapkan menjadi PNS. Sedangkan guru yang honor saja sudah mendaftarkan berkali-kali pakai biaya Pak. Pendataan bahkan 4 kali Pak ke BKD Pak. Pakai duit mundar mandir Pak, gaji 300. Harusnya yang mendata itu dinas pendidikan bukan BKD. Harus yang bersangkutan bukan PNS. Harusnya diakomodir oleh dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan mengajukan ke BKD, itu aturan sistem. Mereka ini bukan PNS, tapi honor yang akan diperjuangkan oleh kami beserta guru-guru yang lain hadir di sini Pak. Jadi jangan dibodohi guru-guru Pak.
lebih pintar guru daripada bapak. Harusnya malu, Pak. Ini orang tua bapak di sini. Yang melahirkan ibu ini adalah yang melahirkan bapak. Semangat dulu. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Bapak ibu-ibu yang sudah ngomong betul. Pak Sekda. Betul. Bapak ibu-ibu kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini mengamalkan jalan aksi dengan guru kebijakan yang lulus pasien satu. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Betul itu. Karena kunci utama bupati itu. Jangan kita masuk ke sana. Ya. Jangan ditunda-tunda, nanti kabur itu. Sekitar 8 juta, cuma 5 tahun lagi. Kami merasa berkebahagiaan dari pemerintah yang mewakilinya. Melatih guru yang telah kali ini merasakan menjadi pengabdi negara yang berbahagia, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Teman kita kesini lagi semua. Jadi gini, menurut Pak Sekda tadi, bukan tidak ada solusi. Yang pertama, ketua dari DPP diminta untuk secara tertulis berapa anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Maka dari itu kita harapkan jangan bersuzon, tapi berhusnuzon. Berhusnuzon dengan baik. Guru itu tidak boleh suzon, betul? Makanya kita yang disampaikan kepada Sekda, kepada ketua tim guru Pasingkit 1 sama Ormas Garuda, besar harapan kami dari guru-guru bersurat kepada Pak Sekda, insya Allah akan dijawab. Dan Pak Ketua tadi sudah ada nomor Pak Sekda ya. Nah, nanti bersurat. Nah, nanti ketika surat itu tidak jawaban, baru kita bergerak lagi. Semangat! Semangat! Jangan pantang menyerah. Betul? Guru itu adalah pengabdi. Seorang pengabdi itu tidak akan ada kata lelah. Betul? Betul. Mari kita ke betul. Terima kasih kepada pemerintah Lampung Selatan. Untuk membukakan formasi di Kabupaten Lampung Selatan, sejumlah guru yang lulus passing grade yakni 797. Memang dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan hanya mengusulkan 70 formasi untuk rekrutmen P3K di tahun 2022 ini. Itu sangat minim sekali, hanya kurang dari 10%-nya. Sangat miris bagi kami. Kawan-kawan sampai mungkin ada yang kecewa, sedih, segala macam, kesel. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan Pak Sekda. Pak Sekda hanya berjanji akan mencari jalan keluar, akan seperti apa solusinya, tapi tidak memberikan solusi yang benar-benar memberi kepuasan bagi kami guru-guru lulus passing grade ini. Kalau tuntutan kita nggak realisasi nanti seperti apa, Bang? Ya, kami sepakat tadi dengan Pak Sekda bahwa kami diminta untuk bersurat untuk meminta artinya alokasi dana anggaran untuk P3K itu berapa dan dari pusatnya berapa. Maka kami diminta untuk bersurat. Nah, setelah kami bersurat nanti akan ketahuan hasilnya seperti apa. Tapi kalau memang itu tidak memuaskan hasilnya bagi kami siap turun.
kembali ke lapangan. Sebanyak 797 guru lulus passing grade. Prioritas 1 ya. Dan jangan lupa di rekrutmen P3K 2022 ini ada 3 kategori prioritas. Prioritas 1 itu guru lulus passing grade tahun 2021. Prioritas 2 THK 2. Prioritas 3 guru honor negeri yang sudah mengabdi minimal masa kerja 3 tahun. Kami akan rangkul mereka, kami akan turun ke lapangan, meminta kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa mengangkat kami guru honor menjadi ASN P3K. Terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat, bapak-bapak ibu-ibu, semangat memperjuangkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ketua DPRD, mudah-mudahan ada. Yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan guru-guru ini juga diperjuangkan oleh wakil rakyat. Betul? Jangan sampai wakilnya rakyatnya ada di dalam, tidak berjuang. Betul? Nah, ini yang bapak-bapak ini Pak Thomas ini. Ini sekretaris Dewan nih. Ya. Harusnya dia ini jadi garis pendidikan kan? Kalau dia yang jadi garis pendidikan, kira-kira guru-guru dianggap semua nggak ya? Saya heran sama guru-guru ini, ada hati ya Pak Thomas? Ada dong. Nah ini yang repot itu. Pak Thomas bagaimana? Masih semangat kawan-kawan? Kita mau ketemu Kepala Dinas Pendidikan kita yang dulu, Pak Thomas Samuruto. Ya, kita hanya menuntut satu kawan-kawan, buka formasi untuk guru honorer yang lulus passing grade, itu aja. Berapa jumlah kita? Dengan akal sehat kita, sekarang 2022 hanya dibuka 70 formasi. Masuk akal enggak? Apakah Lampung Selatan ini semiskin itu? Padahal anggarannya sudah disiapkan dari pusat. Kan nggak logika kalau kayak gitu. Untung kita guru. Kalau nggak kita guru, jebol ini semua ini. Betul nggak? Karena kita guru, digugu dan ditiru. Sebagai contoh, kalau kita mau masuk ke dalam, dihalangi kayak gini, alangkah menengnya. Padahal kita itu mau silaturahmi ke dalam, ngapain di pagar kayak gini? Emang kita mau anarkis di dalam? Syukur-syukur Bapak Dewan itu menyiapkan makanan buat kita. Siapkan kopi buat kita, ngopi bareng Bapak. Ngopi, malah pikir. Ya, kita ngopi di dalam, malah pikir. Masa di pagar kayak gini? Takut dengan para guru? Takut? Tuntutan kita hanya satu, 797 buka formasi. Masuk akal enggak? Nah, kalau masih sudah masuk, mudah-mudahan akan kopi di dalam. Ya, mudah-mudahan. Ayo silahkan buka. Kita mau silaturahmi di sana. Kita masuk ke dalam. Jangan nyiapin kopi. Jadi yang disiapin itu tanda tangan, rekomendasi. Setuju nggak? Kira-kira alangkah modusnya negeri kita ini tidak menghargai guru, tidak menghargai guru. Mau yang disiapkan di sana. Oke, siap masuk Pak? Semua Pak? Semua? Ayo kalau berbaturan lagi Indonesia. Pak, izin Pak. Pak, menurut saya Bang Ketua ini lebih baik guru-guru debat karena kita sama-sama belajarnya sama.
tiba-tiba ada ribet, betul? Biar nggak mengganggu jalan lalu lintas, duduk di dalam, duduk enak. Ya? Ya, setuju? Ya, ya. Yang masuk ke dalam perwakilan, tapi kalau duduk-duduk dulu ya. Jangan ya. Jangan Pak. Jangan. Ya Pak. Jangan Pak. Ya. Sekarang juga masuk sekarang. Panggilan tadi kawan-kawan dari penengahan ada yang berusia 55 tahun Pak. Kebetulan ada juga saya lupa namanya sudah berusia 58 tahun Pak. Andai pun diangkat di tahun ini dia hanya menikmati 1 tahun Pak. 1 tahun masa kerja maka dia pensiun. Pensiun P3K sesuai dengan undang-undang ASN maka P3K itu tidak mendapatkan pensiun. Itu Pak, mohon diberi pencerahan kepada kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi, mungkin ada yang lain yang menambahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman kami tadi, Bapak Vulkan, tentang mengapa hari ini kami ada di sini. Kami sudah mengadakan bersurat audien itu sudah berulang kali, bukan hanya sekali, tapi bahkan mungkin 5 kali sudah. Tetapi sampai sekarang nasib kami masih seperti ini, tidak ada perubahan. Harapan kami sangat besar atas perekrutan P3K dari 2021 sampai 2022. Yang sangat kami sesalkan, di tahun ini harapan kami lebih dari 300, ternyata hanya 70. Itu permasalahannya. Sementara kabupaten-kabupaten lain yang mungkin pendapatan asli daerahnya lebih kecil dari kita, dari Lampung Selatan, tetapi mereka kenapa sanggup mengangkat prioritas 1? Kok Lampung Selatan ini nggak bisa? Itu loh Pak yang kami pertanyakan. Permasalahan benang merahnya itu di mana? Kalau memang anggaran yang menjadi permasalahan, tolong, kami ini kan guru. Pengetahuan kami ini, kami dari pagi sampai siang, bahkan saya sendiri Pak, sampai jam 5 saya ngajar di SDN 1 WUI. Jadi kalau untuk mencari info tentang anggaran, itu sebenarnya bukan kami. Kami sudah ada wakil di DPRD. Harusnya kan wakil kami ini, kalau memang alasan Bapak Bupati itu anggaran. Begitu Pak. Kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai pendidik. Tetapi kami juga mempunyai hak untuk mendapatkan SK P3K itu Pak. Kami sudah 2 kali ikut tes. Kami sudah lulus Pak. Miris rasanya melihat teman-teman kami di Bandar Lampung, di Lampung Tengah, Pesawaran. Mereka nilainya lebih kecil dari kami. Masa kerjanya baru 3 tahun Pak. Tetapi mereka sudah mendapatkan SK-nya di tahun ini. Habis di kabupaten lain itu Pak, yang passing grade 1. Sementara Lampung Selatan, dari 797 yang lulus passing grade, hanya 70. Berarti tidak sampai 10% ya Pak, yang mendapatkan formasi. Dan itu pun semua dari K2. Nah itu yang menjadikan kami sampai kami mendatangi Bupati dan DPRD, membawa teman-teman itu hanya 50% yang ikut, 300 kurang lebih. Jadi kami di sini minta solusi Pak, bukan hanya meminta keterangan, penjelasan, bukan, tetapi solusinya. Kami ingin komitmen yang serius dari pemerintah bahwa kami ini akan diberikan formasi. Harapan kami tahun ini Pak, sama dengan teman kami yang 70 itu Pak, kami mendapatkan formasi. Itu Pak harapan kami. Iya. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi. Profesor Tata Mehisani Yaqoboli, yang saya hormati Pak Made Sudindra dari fraksi Golkar Komisi 1. Kebetulan Komisi 1 ini ada BKD kemarin yang rapat dengan BKN tanggal 27 Oktober kaitannya dengan P3K itu BKD, kebetulan ada di Komisi 1. Saya sendiri perkenalkan, nama Adi Aprianto dari fraksi PKS, saya kebetulan Komisi 2. Nanti sedikit terkait anggaran saya bisa akan memberikan sedikit gambaran. Ataupun kalau mau kita bongkar sekarang anggaran bisa, karena anggota DPR itu kan sekarang pegang user untuk SIPD, namanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah itu kita pegang usernya, jadi nanti kalau tanya alokasinya di mana, berapa, itu kita bisa sebetulnya untuk melihat. Tapi nanti kebijakan teknisnya tentu ada di Satker pelaksana. Kebetulan yang saya hormati juga di sebelah kanan saya Pak Sadide dari fraksi PDI di Komisi 1 juga membawa PKD, dan kebetulan di sini ada Pak Kiai Sutaji dari fraksi PKB. Beliau dari Komisi 4 kebetulan yang membidangi kesehatan dan pendidikan. Ya, saya pikir sudah cukupnya Bapak Ibu sebetulnya. Tapi karena kita hanya mewakili Bapak Ibu, sehari-hari kita yang menduduki kursi-kursi. Dan kenapa tidak semua anggota DPR bisa memenuhi? Kebetulan kita dalam proses pembahasan APBD 2023. Ini sudah di penghujung, besok tanggal 18 November ini ya, itu sudah direncanakan paripurna ya, jadi ya Pak? Ya, paripurna untuk APBD 2023. Jadi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah di tahun 2023 akan disahkan besok. Bulan yang lalu tentu ini masih dalam penggodokan pembahasan di anggaran. Tapi ala kulli hal kita masih punya mekanisme nanti perubahan penjabaran APBD melalui Perbu, masih ada mekanisme perubahan anggaran, nanti kita bisa melalui itu semua. Saya pikir ini ujung tombak dari putra-putri kita untuk menata masa depan. Saya tahu perjuangan Bapak Ibu semua gitu, karena saya juga punya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Ya, dan sebetulnya kita juga miris dengan apa yang didapat oleh guru honorer kita ya, yang seharusnya sudah bisa ya paling tidak membiayai operasional transportasi mereka, tapi ternyata dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Namanya DAU itu dana alokasi umum, itu sifat umum, tidak mengikat. Tapi sekarang ini mengikat. Nah, kalau dirinci DAU kita yang 1,1 triliun itu ada yang dikhususkan untuk P3K. Besarannya itu 53 miliar. Kemarin di rapat komisi saya sudah bertanya ke BPKD, ini dari 53 miliar yang DAU itu berapa yang sudah terpakai untuk formasi P3K yang telah lalu? Itu baru terpakai sekitar 13 miliar. Jadi kita masih punya slot anggaran sebetulnya 40 miliar. Tapi persoalannya yang 40 miliar ini kemarin kita tanya bagaimana kemudian kita membuka formasi, karena di pertemuan kita dengan BKN tertanggal 27 Oktober 2022 kita suruh buka formasi, makanya Lampung Selatan kemarin buka formasi lagi kan. Baru saya sempat share ke rekan-rekan yang guru honor juga, tapi ada beberapa juga yang memang tidak bisa masuk karena domisili mereka atau apa tertolak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Pimpinan DPRD Lampung Selatan, Bapak Sekwan, kawan-kawan dari Garuda dan kawan-kawan guru lulus pasifik P3K Lampung Selatan. Perkenalkan, nama saya Burkat Gabiri. Saya koordinator wilayah forum GLPG P3K Lampung Selatan. Sekaligus saya pengurus pusat GLPG P3K. Saya sedikit bercerita histori forum ini, Pak. Forum kami terbentuk ketika adanya rekrutmen P3K tahun 2021 yang sudah terlaksana 2 tahap, di mana kawan-kawan ini sudah mencapai 3
nilai passing grade atau nilai ambang batas yang ditentukan oleh pemerintah, yang itu akan di PP 4 nomor 28 tahun 2021. Terkait hal tersebut, kami sudah meminta atau mencari keadilan karena memang kami merasa tidak adil. Contohnya Lampung Selatan hanya membuka formasi sedikit di tahun itu, hanya 308, sedangkan kami yang lulus passing grade kurang lebih 1.200, berapa kali, berulang kali ke Kemenq, ke Kemendikbudristek, BKN, Kemenpan-RB, terakhir ke KSP. Perjuangan kami yakni meminta kepada pemerintah agar guru-guru yang lulus passing grade di seluruh Indonesia ketika rekrutmen di tahun 2022 untuk mendapatkan prioritas yakni tanpa tes. Dan alhamdulillah perjuangan kami berhasil. Aspirasi kami ditampung, diakomodir, di mana dituangkan di Permen-4 RB nomor 20 tahun 2022 bahwa guru lulus passing grade tahun 2021 menjadi prioritas 1 atau dianggap tanpa tes di rekrutmen tahun 2022. Permasalahannya, usulan formasi yang diusulkan oleh Kabupaten Lampung Selatan sangat minim, Pak, hanya 70, sedangkan kami berjumlah 767. Dengan alasan beberapa kali kami beraudiensi dengan Bupati, mungkin sudah ketiga kalinya, PKD dan lainnya, ya sesuai yang disampaikan oleh pemerintah pusat atau panitia seleksi nasional bahwa anggaran untuk penggajian P3K itu sudah dialokasikan melalui DAU pemerintah daerah masing-masing. Akan tetapi itu yang kami terima, apa yang dijelaskan oleh pemerintah daerah sendiri. Kami tidak tahu ada apa, apakah memang benar dana itu sudah masuk ke kas daerah atau belum, atau memang sudah masuk dipakai ke pos yang lainnya, kami tidak tahu itu. Sehingga kami meminta kejelasan itu tadi kepada Pak Sekda, dan Pak Sekda meminta kami untuk bersurat secara resmi. Tadinya kami meminta, artinya meminta persetujuan menandatangani surat kami bahwa kalau memang pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan tidak sanggup untuk menggaji 797 guru lulus passing grade ini untuk menjadi SMP 3K, paling tidak kami punya legalitasnya ditandatangani oleh Pak Bupati atau Sekda, Pak. Artinya di sini kami buat pernyataan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak sanggup untuk membayar gaji P3K sebanyak 797 itu. Tapi lagi-lagi kami ditolak, hanya diberikan solusi, akan dicarikan solusi seperti itu, Pak. Hanya komitmen saja. Dan kami sudah bosan, kami sudah berkali-kali saat terakhir kami meminta difasilitasi oleh Bapak Presiden itu pada tanggal 8 November kemarin. Sama saja penjelasannya dengan fasilitas sama yang disampaikan oleh Dirjen PPK Kemendikbudristek Profesor Nurul Suryadi, yaitu bahwa memang dana itu sudah ditransfer ke daerah melalui GLAU. Dalam bahasanya kami kurang paham, IRPAK mungkin Pak ya, IRPAK, bahwa dana itu sudah dikunci. Artinya dana dari pusat telah diluncur ke daerah untuk penggajian P3K dan tidak boleh dipakai untuk pos anggaran lainnya. Maka kalau seandainya anggaran itu dipakai untuk pos lainnya, wajah sang rembulan mengharap datang Dewi keadilan agar tanah ini tak lagi gersang. Kemana kau harus mengadu bila kata dibungkam senjata. Kurdi Murzali melaporkan dari Lampung Selatan melaporkan.